Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qailu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dusurakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nuba wa ya ahlal nur. Qala al-muallifu al-imam al-habib Abdullah bin Husayn bin Tahir rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fid daraini amin wa bi kitabihi Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq ila anqal wa syurutuhuma. Benar ya? Syarat-syarat khutbah Jumat terakhir. Nah, ikra. Yang ikra. Wa syurutuhuma. Huma kembali ke khutbatain. Syarat-syarat dua khutbah. Ya. Cuma syarat ini hanya berlaku buat khutbah Jumat. Adapun selain khutbah Jumat seperti Idul Fitri, Idul Adha enggak berlaku. Karena persamaannya khutbah Jumat dan selain khutbah Jumat itu dalam rukunnya saja, tidak dalam syarat. Jadi syarat yang akan kita baca hanya berlaku di dalam khutbah Jumat. Selain khutbah Jumat, syarat ini tidak berlaku pada umumnya. Kita lihat. Ada berapa syaratnya? Ada 7, sab'atu asya. Yang pertama, at-taharatu anil hadatsain. Yang namanya khatib dalam khutbah Jumat harus suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Coba kalau selain khutbah Jumat, Idul Fitri misalnya atau Idul Adha besok nih, ya, dia batal wudunya, boleh gak dia untuk khutbah melanjutkan? Boleh, ya. Kenapa? Karena memang tidak disyaratkan. Syarat yang ditentukan dalam khutbah Jumat pada selain khutbah Jumat nggak berlaku. Kalau orang mau Idul Adha, mau khotib buang angin, gimana? Boleh gak dilanjutin? Boleh. Ya, tapi kalau khutbah Jumat nggak boleh, karena khutbah Jumat ini syarat dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian wa'anin najasa, suci juga dari najis. Najis apa nih? Najis yang tidak dimaafkan, kecuali najis yang dimaafkan. Ya, seperti apa Ustaz najis ini? Kayak ada darah, ya, darah sedikit misalnya di pakaian. Ya, ada masalah itu, ya, asal bukan dari jenis yang najis mughalladha, darah anjing atau babi atau peranakan keduanya, itu dikit banyaknya nggak boleh. Tapi selain itu kalau dikit nggak ada masalah. Nah, baik. Di mana syarat suci dari najis? Fil badan, di badannya khotib, wal makan, tempatnya khotib, wal mahmul, dan yang dipakai, pakaian, sorbannya, ya, imamahnya, pecinya, semuanya. Makanya kalau dalam khutbah Jumat mesti hati-hati. Kalau jadi khotib nih, plus juga mimbar dipastikan bersih, steril. Kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian mimbar itu kotoran cicak. Berabeknya kalau khotib misalnya nih, khotib khutbah, kakinya nginjek kotoran cicak, batal semua itu. Najis, mesti dia cuciin dulu. Kalau dekat air mah dia ini bisa segera, ya. Tapi kalau dia nggak suciin terus saja itu khutbah, batal alal mu'tamad.
alal mu'tamad. Ya, jadi hati-hati, itu dipastikan. Ya, kalau untuk khutbah Jumat nih mesti steril. Kalau khutbah selain Jumat mah nggak ada masalah. Lagi khutbah nginjak kotoran nggak masalah, lanjutin. Lagi khutbah ada burung, ya ngotorin dia di kotorannya, pasti kepalanya, lanjutin nggak ada masalah. Kalau selain khutbah Jumat, ya kalau khutbah Jumat nggak boleh, masih benar-benar suci di pakaiannya, di badannya sama yang di tempatnya. Semua sorbannya, kalau dia pakai cincinnya, semuanya tuh. Ya, dan juga usahakan kalau orang khutbah Jumat, dia paling utama tuh dia khotib dan imam. Pakai sunnahnya, khususnya pakai pakaian putih-putih. Itu sunnahnya tuh. Kalau orang dalam khutbah Jumat, ya bukan khotib doang sebenarnya, termasuk yang hadir salat Jumat sunnah pakai pakaian serba putih. Niatnya ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngikutin Nabi. Niatnya khatib dan imam lebih utama. Jangan khatib berpakaian semaunya. Boleh, tapi alangkah baiknya sunnahnya diperhatikan. Nah, kalau lagi khatib juga biasakan tuh, dia pakai khatib, sorbannya putih-putih dia pakai tuh. Sunnah nih. Ada sunnah begini. Ada sebagian gitu. Pakai gini. Kok jarang sarang yang udah ngamalin. Ya, jarang sarang. Coba diamalin enggak? Ya? Ini sunnahnya, apalagi dia khatib. Ya, lebih utama. Ya kenapa? Ya karena mumpung di situ. Kalau orang sunnahnya udah dipakai, niatnya karena ittiba dengan Nabi, ucapannya akan jadi berbobot, ngaruh. Ya karena ta'zim terhadap sunnah-sunnah Nabi diagungkan, akhirnya ucapannya berimbas. Ya kan tujuan orang khutbah apa? Bukan enak didengar, bukan. Gimana caranya orang ngamalin, yang jauh dari Allah jadi dekat, yang dia berani pada Allah jadi takut, yang nggak sholat jadi sholat, yang nggak puasa jadi puasa. Begitu, itu namanya orang dakwah. Bukan dakwah yang penting asal orang seneng gembira, enggak. Habis pulang lupa, enggak bisa begitu. Dakwah itu mengajak, makanya disebut dakwah ilallah. Dakwah ilallah, ad-da'iya ilallah. Apa artinya? Yang mengajak orang kepada Allah. Kadang-kadang ada sebagian yang mengajak orang ke dirinya, bukan pada Allah. Asal senang, asal gembira, pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Dan ini sayang, sungguh amat disayangkan. Dulu Wali Songo cuma 9. Bahasanya ini kenal, ulama-ulamanya kagak banyak, tapi bobotnya luar biasa, bisa mengislamkan ribuan. Sekarang yang ceramah ya, banyak, ya, tapi yang bukan makin banyak malah makin, sebagian malah makin nurun. Nah, mesti evaluasi itu, ya. Tingkat ikhlasnya, tingkat benar-benar kepada Allah, mengharap ridha Allahnya gitu. Mesti. Jadi biar benar-benar apa tuh? Ceramahnya menghasilkan, mengajak orang kepada Allah. Bahkan Imamul Haddad, orang yang ceramah atau orang yang apa tuh? Yang di situ tidak ada unsur amal ma'ruf nahi munkar, ya, tidak mengajarkan orang kenal syariatnya. Sebenarnya bukan ceramah, itu membawa fitnah katanya. Ya, jangan ceramah mah bukan orang buat curhat. Ceramah gimana caranya orang buat ngajak orang kepada Allah. Karena al ilmu khasyatu kullu yu'rafu bidzaka ahlu. Siapa yang ngomong? Nih, yang punya kitab ini nih, Salmu Taufik yang ngomong. Al ilmu khasyatu kullu.
yu'rafu bidzaka ahlu wa bil ilmi al ilmu bil ahwali yazku wal ilmu bil amal laisa bil aqwal wala kasrati jidal. Ada yang ngomong beliau nih, ilmu itu adalah rasa takut semuanya. Ilmu itu yang membuat orang takut pada Allah. Itu ilmu. Yu'rafu bidzaka ahlu, orang yang berilmu dikenal orang yang takut sama Allah. Jadi kalau orang punya ilmu nggak takut sama Allah lah, belum. Walaupun ilmunya sebanyak air di lautan yang luas, tapi sholatnya, ngajinya, kata-katanya mau sama Allah kagak, ya. Tahajudnya kagak, aduh repot rasanya. Ya, kalau kata Sulaiman habis sholat bisyatir, ya kata ada talib, ya talib kagak, beliau nukil kalau ayahnya Habibullah Syatir. Talib yang tidak tahajud bukan talib katanya. Seorang penuntut ilmu kalau nggak tahajud bukan penuntut ilmu katanya. Itu seorang santri, apalagi ustadznya. Santri aja kalau kagak tahajud kagak disebut santri, apalagi ustadznya. Nggak berlaku itu. Kata beliau, kata Habib Salim rahimahullah, la ta'ata katanya. An yaftahallah liman la yusalli tahajud. Enggak mungkin orang yang enggak tahajud dibuka ilmunya sama Allah katanya. Enggak, kurang barokah. Nah, makanya itu bahasanya sunnah aja diperhatiin, apalagi yang wajib. Yang sunnah aja diperhatiin, apalagi yang wajib. Makanya jangan gitu ya, jangan tinggalin. Makanya al ilmu bil ahwali yazku. Ilmu itu gimana caranya dia bisa membersihkan hatinya. Ya, yang hatinya sombong, hatinya hasud, hatinya riya, ujub, itu gimana caranya bersih itu dari sifat-sifat jelek itu. Dari rendah hati, jadi apa lagi? Ya, tidak membanggakan diri dan seterusnya. Ya, dan ilmu itu bil amal. Laisa bil aqwal wala kasratil jidal. Ilmu itu dengan diamalin. Karena gini, ini ilmu yang kita pelajarin ini hanya media biar kita bisa ngamalin. Oh ternyata syaratnya begini, orang khutbah, oh sunnahnya ini, tujuannya bukan sekedar tahu, oh gitu, bukan. Tujuannya biar kita ngamali, ambil walaupun sedikit, ambil yang kita pelajari, walaupun nggak dapat semuanya, sebagian kita amal. Makanya al ilmu bil amal walaysa bil aqwal wala kasratil jidal. Ilmu itu dengan diamalkan, bukan cuma ngomong doang atau banyak perdebatan, bukan. Diamalin ya, biar bersih hatinya, semakin takut kepada Allah. Nah, itu namanya ilmu. Nah, bahkan kata Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, ilmu itu enggak bisa didefinisikan gitu. Siapa yang bisa mendefinisikan arti ilmu? Ada? Nggak ada definisinya. Ilmu itu takut sama Allah. Itu ilmu. Kalau nggak takut sama Allah bukan. Bukan. Allah kelihatan ya. Nah kita kembali lagi. Nah seperti itu. Nah jadi amalin tuh sunah-sunahnya. Selanjutnya wasatrul aurah. Syarat berikutnya dalam khutbah Jumat menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Ya, jadi nggak boleh kelihatan auratnya tuh, wajib hukumnya tuh. Kemudian wal qiyamu, wajib berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau khatib khutbah Jumat wajib berdiri. Tapi kalau selain khutbah Jumat enggak. Cuma Idul Adha sambil duduk masih boleh. Tapi kalau khutbah Jumat enggak boleh duduk, dia wajib berdiri. Jika dia mampu wajib berdiri dia. Ya, nah, karena ittiba ya, ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal julusu bainahuma. Syarat berikutnya dalam khutbah Jumat mesti ada duduknya di antara dua khutbah. Bagaimana kalau orang nggak mau duduk, diri aja, maka dihitung satu. Yuhsab, dihitung satu. Masih ada duduk. Pertanyaannya, berapa lama duduknya?
duduknya itu wa tuma'ninatu fihi wajibah, seukuran tumakninah. Ayat di atas, yang dalam keterangan lain fauqa tumakninah, di atas tumakninah. Makanya disunahkan bagi khatib baca apa? Surah Al-Ikhlas satu kali. Bagi khatib ketika duduk disunahkan baca surah Al-Ikhlas satu kali. Tapi kalau untuk para jamaah disunahkan baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Itu sunnahnya tuh. Jadi kalau khatib duduk di antara dua khutbah, kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir. Si khatib sunnah baca surah Al-Ikhlas satu kali. Begitu. Nah, kalau nggak baca gimana? Boleh. Yang penting ada jeda cukup untuk tumakninah. Minimal subhanallah walhamdulillah, minimal di atas tumakninah. Begitu. Baik. Ya, nah itu masih duduk. Jadi kalau jangan nggak duduk nggak boleh justru. Nah, wal wila'u bainahuma. Selanjutnya harus ada wila. Wila itu berkesinambungan. Khutbah pertama dan kedua tidak boleh ada jeda. Contoh gini, ketika khutbah pertama selesai mau duduk, batal wudhunya. Kan nggak boleh dilanjutin tuh. Boleh gak dia wudhu? Boleh. Tapi apakah membatalkan khutbah keduanya? Tinggal dilihat apakah jedahnya terlalu lama. Ternyata buat dia wudhu lama karena tempat wudhunya jauh. Nggak boleh. Berarti kalau dia wudhu lagi, ngulang lagi khutbah dari pertama. Wudhu, tempat wudhu di belakang. Langsung muka tangan segera gitu, cepat langsung lanjutin, boleh. Asal ada jedahnya tidak terlalu lama. Nah, baik. Kemudian wal wila bainahuma wa bainas shalah. Tapi ada sebagian keterangan wila itu sunnah. Tapi yang muktamad adalah wajib. Jadi mesti mualah, nggak boleh putus ya. Nah, berkesinambungan yang jedahnya dan ulama. Kemudian wa bainahuma wa bainas shalah. Kemudian habis habis khutbah kedua dan sholatnya pun sama. Jadi jangan pakai lama-lama ada tuh. Habis khutbah kedua kelar, langsung nih yang qomat, langsung sholat gitu. Jangan pakai Jangan pakai lama dulu, duduk dulu, ngobrol dulu, rapi-rapi dulu, ada kamar. Justru ada mualah di situ. Makanya baiknya kalau orang mau sholat Jumat, udah benar-benar disiapin dari awal. Jadi ketika dia mau sholat, mic-nya udah siap, tempat sejadahnya udah siap. Ketika dia turun, dia langsung bisa takbir gitu. Biar jedahnya nggak tahu lama. Kemudian wa an yakuna bil arabiyah. Dan syarat berikutnya, rukun khutbahnya harus pakai bahasa Arab. Kalau ceramahnya mah bebas. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa apa aja boleh. Tapi untuk rukun mesti pakai bahasa Arab. Nah seperti itu. Emang sebagian mengatakan kalau ceramahnya terlalu lama dapat memutus mualah. Dapat memutus sebagian, walaupun sebagian mengatakan tidak. Tapi lebih ihtiyat memang kalau ceramah jangan lama-lama. Ini ceramah kayak curhat orang khotib. Udah tidur 2 kali bangun masih ceramah aja. Udah 2 kali bangun masih belum kelar-kelar juga tuh. Itu masih khutbah pertama lagi. La ilaha illallah. Kayak bahas dendam. Jangan. Dulu Sayyidul Walid Habib Idris bin Hashim Al-Attas, beliau selalu ngomong sama kita langsung kalau kita mau khutbah khatib, ya Ustaz, ijazan mu'jaz, selalu begitu beliau. Kalau ceramah singkat padat jelas. Yang penting ceramah itu gimana caranya rangkum
dapat poinnya, kena yang kita tuju, begitu. Jangan kayak orang curhat, apa aja diomongin, la ilaha illallah. Bukan tempatnya, bukan. Karena kalau kata beliau, Sayyidul Walid Habib Idrus rahimahullah, orang banyak punya keperluan. Orang yang kerja punya waktu, dikasih waktu sebentar buat khutbah Jumat. Orang ada keperluan ini, ada keperluan ini. Ini kadang-kadang lama ya Rabbana. Ya jangan. Ya, justru sebenarnya sunnahnya sholatnya lebih lama dari khutbahnya. Kau sekarang terbalik. Sholatnya lebih cepat dari khutbahnya. Kalau sekarang mah 6. Ya, nah ini kebalik. Dan ini yang dikatakan bil Arabiyah rukun-rukunnya. Rukun kan ada 5 kan? Pertama alhamdulillah, rukun khutbah ada 5. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salat ala Nabi. Kemudian wasiat takwa, ittaqullah. Udah pakai bahasa Arab tuh. Kemudian qiraatul ayat atau Quran. Walaupun satu ayat, misalnya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, udah cukup. Atau wal asri, silakan. Kemudian terakhir doa lil mukminin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ini semuanya harus pakai bahasa Arab. Pertama dan kedua itu pakai bahasa Arab. Ya. Soal biasanya kan orang khotib bisa diulang lagi tuh. Udah alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du ittaqullah. Nanti yang pertama-tama mari kita bersyukur. Itu kan arti apa? Arti alhamdulillah. Boleh gak? Boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi andai kata nggak pakai itu boleh gak? Boleh. Orang rukunya udah terpenuhi pakai bahasa Arab. Ya. Jadi langsung misalnya dia mau langsung boleh. Langsung pada poin ceramahnya itu boleh. Tapi kalau dia mau pertegas lagi pakai bahasa Indonesia boleh-boleh aja, tapi jangan lama-lama. Kadang-kadang mukadimahnya lama juga itu ya. Ceramahnya kagak ada, mukadimahnya lama itu ya. Nah, itu mesti diatur lah. Ya, harus pandai-pandai mengatur bahasa. Karena dalam khutbah itu penting. Ya, momen. Karena memang momennya. Karena sebagian tempat kayak di Jawa Barat kalau khutbah pakai rukunnya doang. Ya, di Bogor sebagian itu kalau kita datang dari rumah terlambat, imam udah salam. Orang sono khutbah cuma rukunnya doang. Cepat banget sama khutbah mah. Nggak sampai 2 menit. Belum imamnya. Kalau imamnya ini kadang-kadang baca pakai surah-surah pendek udah. 5 menit kelar. 5 menit kelar sudah. Paling banter 10 menit. Nah, ya jadi kalau terlambat di sana udah yakin udah. Sholat Jumatnya udah orang udah bubar udah. Ketiduran dikit bubar aja pokoknya. Nah kalau di sini enggak, ya yang penting pertengahan. Kayak kita kan sini biasa ada tertulis. Ya memang Habib gitu. Ya, jangan lama-lama. Gitu. Nah, emang harusnya begitu ya. Baik, nah itulah keterangan menyempurnakan bab sholat Jumat. Jadi ini syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang khutbah Jumat. Ya, jangan sampai nggak terpenuhi. Sunah-sunahnya juga tidak hari Jumat. Ya, termasuk mandi. Dikatakan maniktasala yaumal Jum'ah kufirat anhu dzunubuhu wa khatayahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti menukil suatu hadis dalam kitab Matan Nubabul Hadis itu. Barang siapa yang mandi di hari Jumat untuk menghadiri salat Jumat, diampuni dosa-dosanya dan kesalahannya. Jadi usahakan mandi itu sampai kagak mandi. Kapan masuk waktunya sunnah mandi Jumat? Masuk waktunya sama dengan masuk waktu subuh. Jadi masuk subuh, masuk juga waktu buat mandi Jumat. Boleh mandi gak di awal pagi-pagi? Boleh, niat. Saya niat mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Ya, nanti ketika kita kerja berangkat ke kantor kan susah kadang-kadang untuk mandi lagi itu. Udah langsung aja. Mandinya udah di awal. Atau ya, kalau dia ada waktu senggang, afdolnya apa? Mandinya sebelum berangkat, biar lebih segar afdolnya. Tapi kalau susah, kan ada kesibukan di awal. Yang penting jangan ninggalin mandi Jumat. Bahkan kalau kita ketiduran, khatib udah naik ke mimbar,
Ya, kita baru bangun nih, khotib udah alhamdulillah, kita langsung wudhu, berangkat tanpa mandi atau mandi dulu? Mandi dulu. Tapi jangan lama-lama juga mandinya. Ya, asal dapat sunahnya mandi segera berangkat langsung. Jangan sampai mandinya lama sampai kelar orang khotib sampai sholat. Nah, jangan. Secepat aja untuk berangkat. Imam Syafi'i mengatakan, saya enggak pernah meninggalkan mandi Jumat, la safaran wala hadaran. Mau dalam keadaan pergi atau kagak enggak pernah ninggalin mandi Jumat. Bahkan beliau sampai mengatakan, andai kata untuk mandi Jumat perlu beli air bidinar, beli katanya. Ma'ana bidinar itu pakai uang emas, walaupun harganya mahal. Andai enggak ada air nih buat mandi Jumat, ada orang jual, kita beli pakai harga mahal, beli. Saking apa? Saking ditekankan kesunahan daripada mandi Jumat. Banyak keutamaan-keutamaan yang ada di hari Jumat, kesunah-sunahannya ya, potong kukunya, kumisnya dirapiin, semuanya ada tuh ya. Hari Jumat tuh, ya apalagi semua deh, pakai minyak wangi, disunahkan pakai hari Jumat, pakai putih-putih, semua dari pecinya, dari pakaiannya usahakan sebab putih semuanya. Amalin, cincinnya kalau ada putih sekalian cincinnya. Nah, gitu. Jem-jemnya juga tuh ya, kalau ada. Nah, baik. Kalau nggak ada gimana? Pakai yang ada deh. Kalau kokonya putih, yang lain nggak, silakan. Yang penting jangan tinggalin. Gitu. Baik gitu ya. Nah itu banyak sekali sebenarnya sunah-sunah dari Jumat, itu hanya sebagian kecil yang disunahkan di hari Jumat, dan disunahkan juga untuk datang lebih awal. Ya, untuk datang lebih awal, karena di hari Jumat itu setiap pintu masjid ada 2 malaikat yang mencatat. Orang yang datang lebih awal, faka'annama garraba bil badana, dia seperti sedekah dengan onta, pahalanya onta, gede maknanya. Belakang munduran dikit seperti bakar sapi, munduran dikit syah kambing, munduran dikit dajaja. Ya, ayam munduran dikit bayadha. Kalau khotib udah masuk, tuwiyat suhuf. Itu pencatat malaikat ditutup buku. Dia tutup buku dia. Udah datang terlambat, tutup buku. Jangan sampai tutup buku. Iya. Nah, datangnya lebih awal sunahnya. Dia dapat pahalanya tuh. Nah, gitu. Ini kadang-kadang kagak ya, entar. Udah mandi jam 9 entar aja. Ya, padahal dia bisa tuh, kalau dia waktunya senggang, kosong waktunya, dia bisa sholat tasbih. Ya, apalagi tuh Imam Ghazali punya sholat tuh, baca sholat hajat, Fatihah Al-Ikhlas 50 rakaat pertama, kemudian Fatihah Al-Ikhlas 40 rakaat ketiga, Fatihah Al-Ikhlas 30, rakaat keempat Fatihah Al-Ikhlas 20. Nanti setelah salam baca lagi Al-Fatihah Al-Ikhlas ya, 50, kemudian sholawat istighfar. Dalam satu keterangan bahwasanya orang yang amalin itu Allah akan tunjukkan surga tempatnya sebelum meninggalnya. Jadi kalau dia sebelum meninggal, sama Allah diperlihatkan di tempat ente di surga. Jadi ketika dicabut rohnya, dia enggak merasakan sakit. Kenapa? Kalah dengan nikmat melihat surga. Surga begitu nikmatnya dia kepengen. Ketika rohnya dicabut, enggak sadar, enggak kecabut. Kan kalau orang sakit dicabut. Ya, tapi nikmatnya surga menghilangkan itu. Nah itu tinggal diamali kalau waktunya senggang baca surat Kahfi. Ini kagak Kahfi lewat. Salawat kagak. Ya Allah ya Rabb. Ya minta surga lah malu. Ya, minta surga ya malu. Nah kalau kata Habibana Taufik segap ya. Hafizahullah. Orang mau haji aja sangunya ngumpulin bertahun-tahun. Buat berangkat haji cuma 40 hari. Bahkan pengen yang spesial nanti. Nah orang yang udah tahu nanti bukan 40 tahun, abadal abadi, abadi sama malam di akhirat. Bekalnya kagak mau nggak mau ngumpulin. Ya Allah, nah, itu udah jelas-jelas nanti di akhirat kita akan balik ya. Mudah-mudahan taufiq wal hidayah ya buat kita semua. Baik, lanjutnya faslun. Yajibu ala kulli man sala muqtadiyan fi jumu'atin.
aw ghairiha an la yataqaddama ala imami fil mauqifi wal ihram. Kemudian pasal selanjutnya di dalam syarat-syarat sholat berjamaah. Jadi kalau orang tadi sholat Jumat, sekarang syarat orang berjamaah. Yang pertama, wajib atas setiap orang yang berjamaah, baik itu sholat Jumat atau selain sholat Jumat, an la yataqaddama ala imami fil mauqif wal ihram. Tidak boleh ngedahului imamnya di dalam tempat dirinya dan di dalam takbiratul ihram. Jadi jangan sampai makmum lebih maju dari imam. Ya, makmum tidak boleh lebih maju dari imam. Jadi namanya makmum ngebelakang. Ya, belakang dari imam. Bagaimana kalau sama sejajar imam dan makmum? Makruh. Ya, sejajar imam dan makmum makruh. Patokannya di mana? Kalau diri, patokannya dengan tumit. Jadi kalau ini imam, ini makmum, ini tumit di sini. Tumitnya makmum tidak melewati tumitnya imam, sah. Tapi kalau makmum tumitnya lebih maju dari tumitnya imam, tidak sah. Kalau sejajar, makruh. Bagaimana Ustaz? Tumitnya makmum lebih belakang dari tumitnya imam, tapi kakinya kan panjang itu si makmum. Melewati, bukan tumitnya doang, kakinya kelewatan. Gimana? Sah. Karena al-ibra bil akib. Yang menjadi patokan adalah apa? Tumitnya bagian belakang itu jadi patokan. Maju tidaknya. Baik. Kemudian dalam takbiratul ihram yang kedua, tidak boleh yang namanya makmum mendahului imam dalam takbiratul ihram. Mendahului atau ngebarengin, enggak boleh. Kalau ada imam atau kalau ada makmum lebih dulu dari imam atau ngebarengi takbiratul ihramnya imam, kagak sah salatnya makmum. Karena enggak dianggap layan akid. Gimana caranya? Pastikan imam kelar takbir baru kita takbir. Contoh, Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar baru akli, imammu udah Allah aja. Jangan, kagak satu. Kadang-kadang orang ada buru-buru aja kadang-kadang. Ya, pastikan Allahu Akbar. Andai kata akbar, ro pada akbar berbarengan dengan takbiratul ihramnya makmum, kagak sah makmum juga. Gak sah. Pastikan Allahu Akbar selesai baru Allahu Akbar. Itu dalam takbiratul ihram. Nah, kalau selain takbiratul ihram bagaimana? Boleh. Ya, kalau selain takbiratul ihram maknanya tidak sampai membatalkan. Walaupun nanti berbarengan pada rukun-rukun yang lain ada dimakruhkan. Kalau membarengi nanti akan datang. Cuma kalau dalam takbiratul ihram tidak sah si makmum. Jadi hati-hati nih. Mohon maaf, kadang-kadang pernah kita melihat ada orang begitu. Imam masih ngangkat Allah, makmum udah Allah. Ya, nah ini tidak tidak sah salatnya makmum. Jadi mesti hati-hati. Baik. Kemudian dikatakan di sini bal tabtulul muqaranatu fil ihram. Lihat, bahkan batal membarengi, ya, membersamai takbiratul ihramnya imam. Siapa yang batal ini? Makmum batal. Jadi enggak boleh dia. Wa tukrahu fi ghairihi. Nah, kalau selain takbiratul ihram, muqaranah itu membarengi, membersamai, ya. Kalau muqaranah di selain takbiratul ihram hukumnya makruh. Illa at-ta'min, kecuali kalau takmin. Apa itu takmin? Dalam mengucap amin. Kalau amin disunahkan makmum muqaranah dengan imam. Jadi ketika imam amin, makmum juga amin. Makanya sunnah bagi imam ketika baca amin dijaharkan. Jangan amin makmum doang, imam juga. Ya, nah, boleh gak Ustaz diselingi Rabbik firli wali walidayya? Kan gitu kan ya? Ketika apa? Ketika walawalin Rabbik firli wali walidayya.
amin. Seperti banyak ulama di Jawa Barat, banyak. Boleh atau tidak? Ya di dalam kitab Ushul Karim boleh. Bahkan kalau keterangan Imam Besar Habib Rizik, ya justru itu bagus buat pertanda. Pertanda aba-aba ketika Rabbik firi walidayya amin, makmum jadi amin, dari serempak gitu. Ya, dari serempak. Jadi Rabbik firi walidayya kan gitu kan. Di sana enggak langsung waladhdallin, Rabbik firi walidayya amin. Jadi kayak ada aba-aba gitu. Ya kata Imam Besar ya, pada intinya boleh-boleh aja. Cuma yang baca Rabbik firi walidayya yang disunahkan bagi yang baca. Jangan imam waladhdallin, imam makmum Rabbik firi walidayya. Yang baca imam Rabbik firi walidayya imam. Yang imamnya aja. Nanti ketika kita baca Fatihah waladhdallin baru kita baca Rabbik firi walidayya. Begitu dalam keterangannya begitu, ya. Boleh-boleh aja. Nah. Baik. Hakadha. Ya, sampai jam berapa? Masih ada. Baik. Ya, kemudian untuk baca amin hati-hati ya. Amin itu kalau dalam ada beberapa bacaan. Cuma yang muktamad bacanya amin. Dipanjangkan hamzahnya dan minnya. Amin. Jangan bacanya amin. Ditasdid. Ya, karena maknanya gosibin. Kalau amin maknanya istajib. Kalau istajib amin, istajib. Karena kan Fatihah isinya doa. Tapi kalau amin gosibin ada hati-hati, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan batal. Wah, apalagi ada kesim lagi, amin. Orang baru amin, udah baru dolin, belum kelar ini udah amin aja, udah aminnya amin lagi, amin ya Allah. Itu amin mana orang, bukan amin yang benar bacanya tuh, ya bacanya yang benar. Kalau amin ada amin. Ada amin, itu maknanya berbeda semuanya itu. Maknanya berbeda. Yang paling enak dalam kitab itu punya Imam At-Tibyan di Adab Hamalatul Quran. Di situ Imam An-Nawawi menukil beberapa bacaan. Di situ silakan dilihat ada beberapa bacaan cara membaca amin. Di situ. Ya, makanya ada sebagian mengatakan bil imalah. Yes, bil imalah seperti amin. Ya, agak itu diperbolehkan. Ala kulli hal, na'am. Cuma jangan di sini juga dibacanya. Nanti salah sangka orang, na'am. Ya, agak wa yahrumu taqaddumu bi ruknin fi'li, dan hukumnya haram mendahului satu rukun, hukumnya haram. Ya. Bagaimana caranya mendahului satu rukun? Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah. Karena waktunya habis ya. Nah, insyaallah nanti kita bahas lagi yang berkaitan dengan satu yang salat berjamaah. Nanti ada 2 rukun, taqaddum, ta'akhur, ada sampai 3 rukun. Nanti kita akan kaji apa sebabnya, apa yang diperbolehkan atau tidak insyaallah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat di dunia hatta akhirah. Ala dunya wa ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.